Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi al-hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik kami jamaah Masjid Darul Aman yang berbahagia, shaimin dan shaimat yang kami muliakan. Pertama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi kita puasa yang keempat dan insya Allah besok kita puasa yang kelima. Salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti di akhir masa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslim dan muslimat yang berbahagia. Judul kita pada malam hari ini yaitu optimalisasi lembaga keuangan syariah. Bapak Ibu yang kami muliakan, judul ini merupakan pertama kita tampilkan di sini Bu ya. Mungkin sebelumnya saya belum pernah bahas masalah ini. Akhir-akhir ini umat Islam banyak merasa resah Bu. Merasa resah tentu masalah apa yang kita dapatkan dalam mencari rezeki. Apakah itu mencakup masalah gaji dan tentunya penghasilan. Penghasilan ini apakah kita 100% halal atau sebagiannya. Untuk itu para ulama, khususnya ulama kita yaitu telah bersepakat atau mencari jalan keluar supaya harta yang kita miliki ini adalah 100% menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menjawab itu maka dibentuklah namanya lembaga keuangan syariah yang dikenal dengan namanya bank syariah. Tadinya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini sebagian besar mayoritas agama Islam. Tapi kenapa pertumbuhannya ekonomi syariah ini sangat kecil sekali Bapak sekalian? Bila dibandingkan dengan negara Inggris, kemudian di negara ASEAN kita masih kecil sekali. Padahal kita duduknya manusia Islam di dunia. Ironi kita Pak sekalian. Seharusnya dengan penduduk muslim yang terbanyak, kita yang terbesar Pak ekonomi syariah. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menjawab itu telah lahirnya yaitu lembaga keuangan syariah. Yang tadinya untuk mendapatkan syariah ini Pak begitu berat Pak. Karena kalau bank ingin mendirikan lembaga syariah ini harus mengumpulkan dana sekitar 3 triliun Pak. Makanya di Indonesia ini belum begitu banyak. Sehingga Pak lahirlah namanya unit-unit syariah Pak. Seperti kalau di Bank Mandiri ada namanya unit syariahnya, kemudian di BRI juga ada syariahnya, kemudian di BNI juga ada syariah. Sehingga ulama dan pemerintah bersepakat, makalah dirilah namanya bank syariah, lembaga ekonomi syariah. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena dalam hal masalah ekonomi ini kita tentunya harus menurut daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya apa yang kita miliki, yang kita peroleh ini yaitu halalan thayyibah,
Sehingga apa? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Tetapi Pak, kalau orang-orang non-muslim, orang Yahudi itu Pak, katanya sama saja Pak. Yaitu bahasa itu dengan bank konvensional karena sama-sama transaksi. Padahal situ berbeda sekali Pak. Apa yang membedakan prinsipnya bank syariah dengan bank konvensional? Yang pertama, kalau bank konvensional itu Pak, dia bagi bunga. Kalau bank syariah pakai bagi hasil. Biasanya kalau bank konvensional itu, katakanlah seandainya Bapak menyimpan uang di bank 100 juta, ditentukan Pak banknya, persentasenya itu katakanlah 30%. Sehingga hasilnya 130 juta dalam jangka sekian tahun. Padahal di sini Pak, uang itu belum diputar, belum diusahakan, sudah ditentukan itu namanya bunganya. Sehingga bunga di situ tidak ada bergerak. Kalau bank syariah, bank bagi hasil, maka uang yang 100 juta tadi Pak, itu dikelola Pak, dikelola. Kemudian hasilnya itu nanti dari hasilnya itu dikasih yaitu akadnya. Mungkin dari sebagai pemodalnya 30%, bank yang olah 70%. Nah, ini. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi kalau di bank syariah itu ada namanya uang itu berputar Pak. Berputar artinya bikin usaha. Bapak Ibu yang kami muliakan. Sehingga para ulama menganggap seperti itu adalah kalau bank konvensional merupakan bunga itu masuk riba. Jadi kalau masuk riba, apa yang kita makan didapat oleh kita sebagai suami istri, diberikan untuk anak-anak, tentu semuanya akan merembet kepada yang haram. Bapak Ibu yang kami muliakan. Untuk itulah lahirnya namanya suatu bank, namanya bank yaitu syariah. Namun demikian, Islam juga nggak boleh namanya kita memaksa sama umatnya. Kamu kalau nggak bank syariah, kamu akan kena gini, tidak. Sesuai dengan ada kita masing-masing. Kalau kita ingin supaya bersih harta kita, maka kitalah kembali ke syariah. Artinya apa? Sesuai dengan hukum syara. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dalam suatu kewajiban Allah SWT, kalau memerintahkan itu ada namanya ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh yaitu ibadah yang sudah ditentukan Allah Ta'ala syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sudah ditentukan. Sedangkan namanya yang tidak termasuk itu seperti ghairu mahdhoh, termasuk hal muamalah, hubungan sesama manusia. Namun demikian Rasulullah SAW telah kepada kita memberikan yaitu pemikiran. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Untuk itu merasa bank termasuk ayat urusan dunia. Dan tapi di situ ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Jangan yang harta yang kita miliki adalah harta yang yaitu harta yang riba tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian setelah lahirnya bank syariah, kita alhamdulillah Pak, seandainya hati kita ini kok gundah gulana, saya nggak tenang dengan masalah riba, kita kembali saja. Sudah ada rumah kita, akhirnya khusus untuk umat Islam kita. Saya pun begitu Bu, saya pribadi, saya juga sedikit-sedikit lah. Belum semuanya, belum 100%. Karena berhubungan dengan masalah transaksi, masalah pekerjaan. Tapi kita insya Allah mau mengarah ke situ. Kenapa? Di situ lebih aman, lebih tenang di hati dan mendatangkan kemaslahatan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kegiatan ekonomi di negara kita ini supaya uang itu berputar tentu dengan adanya bank ini Pak. Katakanlah Bapak Ibu sekalian butuh dana, tentu larinya ke bank.
Tak mungkin kita dana sekian juta, 300 juta ke pemilik modal satu orang, tak mungkin. Kita harus melalui bank. Jadi bank itu merupakan urat nadi perekonomian kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, ulama memandang bahwa bank syariah itu satu solusi yang tepat untuk kita semua untuk menjawab daripada keraguan-keraguan harta yang kita miliki. Kaidah fikih mengatakan, ma la yatimul wajibi illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengan sarana ini, maka sarana ini menjadi wajib hukumnya. Jadi dengan demikian, mari kita bisa memilih dan memilah sekarang. Kita diberikan Allah Ta'ala memilih, kalau kita mau bertahan di bank konvensional, ya terserah kita. Kalau kita menggunakan ekonomi kita, ya ke bank syariah. Bapak Ibu yang kami muliakan, benar tadi saya jelaskan bahwa bank syariah tadi beda tadi. Kalau bank konvensional ada bunga, sedangkan yang syariah tidak, syariah itu bagi hasil. Kemudian karena di bank konvensional itu sifatnya bunga, makanya dia berbunga dan berbunga dan berbunga terus, Pak. Tetapi kalau bank syariah tidak berbunga, dia ada kesepakatan dari pinjam pertama sampai terus waktu itu saja. Cuman nanti hasilnya itu diterangkan sama nasabahnya. Pak, saya pinjam nyimpan uang 100 juta, Pak. Uang ini saya putar, Pak, belikan barang. Katanya seperti mobil, saya jual dengan Bapak 130 juta. Maka itulah disepakati oleh kedua belah pihak. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian tadi kata Allah SWT, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Memang Pak, kita di sini namanya sampai sekarang ini masih berpikir dipengaruhi riba aja, Pak. Ya kita bukan menyalahkan banknya, Pak, tapi kita bisa memilah. Kata ulama, kalau ingin harta kita bisa bersih, makalah kembalikan kepada yaitu bank syariah. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa bahayanya, Pak, kalau kita memilih makanan yang riba tadi, Pak? Pertama, Pak, mendatangkan kemudorotan. Orang yang makan riba itu, Pak, nanti di akhirat dia akan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, dia akan berdiri nanti, Pak, di akhirat sebagaimana dia berdirinya, yaitu setan, Pak. Jadi kalau orang sudah banyak makan riba, Pak, dia akan sempoyongan, ya, Pak. Payah berpikirnya, Pak. Kenapa? Sudah pinjam ini bunganya, ini bunganya. Sehingga apa? Dia berpikirnya susah, tidurnya pun payah. Saya satu-satu, saya pribadi akan kembalikan ke syariah, Pak. Mungkin rumah saya, kalau saya pinjam, janganlah ke bank konvensional, karena di situ ada bunga. Saya kembali kepada syariah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau di bank syariah, di situ ada bagi hasil. Kemudian setelah itu ada jual beli. Misalnya Bapak mau pinjam ke bank syariah, di situ adanya ini diberikan dengan barangnya. Katakanlah Bapak mau butuh mobil, harganya 300 juta. Bapak mungkin di situ pinjam, dibeli sama bank ambil untung, sama Bapak diakatkan. Sehingga dibagilah masa tahunnya di situ. Sehingga kalau dia lambat pun tidak kena sanksi lagi, Pak. Paling diulang lagi, Pak. Pak, setelah Bapak sudah tunggu sekian, Bapak kok nggak lancar, bagaimana solusinya, Pak? Jadi ada namanya di schedule, Pak. Saya pun begitu, Pak. Saya pernah pinjam salah satu bank, saya lambat bayarnya, dipanggil saya, Pak, ke bank, Pak. Pak, ini Pak, tolong Pak,
Bapak datang ke bank Pak untuk di lunas kembali Pak. Jadi sistemnya sistem keluargaan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi intinya bahwa mari kita dengan agama bangsa ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita tentunya supaya aman ekonomi kita. Ekonomi yang kita miliki, apakah ayah dan ibu, tentu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kalau orang sudah mengonsumsi barang riba, maka dia usahanya pun nggak cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ceramah kami tidak panjang lebar Pak. Mungkin kami hanya membuka saja Pak ya. Saya ingat di sini bahwa ada pengajian khusus tentang yaitu ekonomi syariah. Saya mohon maaf Pak bila terdapat salah dan janggal. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.